Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlas fin niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat Khaliq, yang mana sifat tersebut hanya khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu, sesuatu yang baik maupun sesuatu yang buruk, adanya dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan tempat, maka Allah Ta'ala maha suci dari tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan waktu, maka Allah Ta'ala maha suci dari diliputi oleh waktu. Allah Ta'ala yang menciptakan arah, maka Allah Ta'ala maha suci dari arah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit, maka Allah Ta'ala tidak bertempat di atas langit. Allah Ta'ala yang menciptakan surga, maka Allah Ta'ala tidak berada di dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa disifati oleh sifat-sifat waktu. Seorang muslim diwajibkan berkeyakinan kepada Allah. Cukuplah dia meyakini bahwa Allah Ta'ala itu ada dan tidak membayang-bayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim tidak boleh menanyakan kepada Allah pertanyaan yang tidak layak disandarkan kepada Allah, seperti pertanyaan di mana, pertanyaan kapan, dan pertanyaan bagaimana. Sebab pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pendekatan akal sederhana, tidak ada orang yang berakal sehat yang menanyakan kepada kita, apakah sebongkah batu pintar atau bodoh? Apakah sebongkah batu malas atau rajin? Hal tersebut tidak ditanyakan oleh tidaklah ditanyakan oleh orang-orang yang berakal sehat. Sebab batu tidak disifati pintar, tidak disifati bodoh, tidak disifati malas, tidak pula disifati rajin. Allah Ta'ala yang menciptakan tempat, maka tidak boleh ditanyakan kepada Allah di mana dengan makna tempat. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah makhluk Allah yang paling mulia secara mutlak. Beliau adalah nabi dan rasul terakhir. Tidak ada lagi yang menghapus syariatnya sampai hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan diwajibkan pada tahun kedua dari hijrah. Ketika tahun kedua hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diwajibkan bagi kaum muslimin untuk berpuasa di bulan Ramadan pada satu hari penuh, pada sebulan hari penuh. Berpuasa di bulan Ramadan tersebut dilakukan bukan hanya sehari saja, tetapi harus dilakukan sebulan penuh selama bulan Ramadan. Puasa yang dilaksanakan misalnya hanya 3 hari, hari pertama, hari pertengahan, ataupun hari terakhir, itu tidaklah mencukupi. Tidaklah mencukupi, sebab berpuasa di bulan Ramadan diwajibkan 1 bulan penuh. Di dalam puasa tersebut, di dalam suatu ibadah, ada yang dinamakan rukun dan ada yang dinamakan syarat. Ketika seseorang ingin melaksanakan ibadah puasa, maka dia harus berniat di malam hari. Waktu atau
rentan waktu yang dibutuhkan ketika menjatuhkan niat ialah dari terbenamnya matahari dari terbenamnya matahari sampai sebelum terbit fajar. Disinilah waktu untuk menjatuhkan niat berpuasa. Karena sahnya ibadah puasa harus diikuti dengan niat. Harus niat tersebut ada dan dijatuhkan di malam hari. Menurut mazhab Syafi'i, berpuasa di bulan Ramadan antara hari dan hari yang lain adalah ibadah yang berbeda. Maka harus membutuhkan niat yang baru. Maka di dalam 1 bulan penuh ibadah puasa tidak mencukupi orang berniat hanya 1 kali untuk 30 hari misalnya. Tetapi seseorang harus berniat setiap harinya untuk setiap hari puasanya di bulan Ramadan. Adapun pendapat yang lain di luar mazhab Syafi'i, menurut Imam Maliki, seorang muslim boleh berniat 1 hari atau berniat 1 kali di bulan Ramadan untuk berpuasa 1 bulan penuh. Misalnya, seorang muslim berniat berpuasa di awal Ramadan untuk 1 bulan penuh, maka ini mencukupi menjadi niat puasanya. Jika di antara puasa-puasa berikutnya dia melupakan niatnya tersebut, maka dia boleh melanjutkan puasanya sampai berbuka dan puasanya dianggap sah menurut mazhab Maliki. Maka kita dalam hal ini boleh mengamalkan kedua-duanya. Maka kita di awal Ramadan menjatuhkan niat untuk 1 bulan penuh. Jika seandainya kita melupakan niat di hari-hari yang lain, kita tetap melanjutkan ibadah puasa kita karena sah menurut mazhab yang lain. Inilah perbedaan yang menjadi rahmat di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perbedaan dalam segi pengamalan ibadah. Dalam segi pengamalan ibadah terjadi perbedaan, ini tidaklah menjadi masalah di dalam agama Islam. Namun ketika akidah yang berbeda, ini yang menjadi fatal sehingga bisa menyebabkan seseorang keluar daripada agama Islam. InsyaAllah apa yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat, dan InsyaAllah semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan pahala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu musta'an. Fastabiqul khairat. Thumma salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.